Oke, kalau kemarin kita udah bahas Olight Horizon W12, di video ini mari kita bahas lagi smartwatch dari Olight, kali ini untuk series W11. Apa yang menarik dari smartwatch ini? Apa layak dibeli? Mari kita bahas dan let's go! Oke, pertama mari kita lihat box penjualannya. Unique selling point smartwatch ini adalah bisa memantau denyut jantung, kemudian bisa multi sport mode, sudah tahan air IP67, dan baterai awet bisa sampai 14 hari. Warna yang gue punya ini tuh warna black atau hitam, ukuran layarnya ini tuh 1,44 inci dengan panelnya ini tuh TFT dengan resolusi 128x128 pixel. Dan baterainya ini tuh 180 mAh yang bisa standby time sampai 14 hari. Dan untuk working time-nya ini tuh bisa sampai 7 hari. Di paket penjualannya ini tuh kita bisa mendapatkan smartwatch-nya, kartu penggunaan dan kartu garansi, dan kabel untuk ngecasnya. Untuk desainnya terlihat cukup oke ya untuk harga yang ditawarkan. Walaupun terlihat cukup memanjang, tapi sebenarnya layarnya ini tuh berbentuk kotak, sehingga bezel bagian bawah layarnya ini tuh terlihat cukup tebal. Dan walaupun cukup lentur, tapi strapnya ini tuh terbuat dari bahan silikon yang soft, sehingga ketika menempel di pergelangan tangan ini tuh cukup terasa nyaman ya, dan jujur gua suka. Di bagian depannya ini tuh ada layar yang touchscreen nih. Di bagian bawahnya ini tuh ada logo Olight dan sensor yang berguna untuk memantau aktivitas kita ya, kesehatan kita. Sementara di bagian kanannya ini tuh ada tombol power berbentuk crown, yang mana kalau kita putar ternyata ini tuh tidak ada fungsinya, tidak berfungsi apa-apa. Jadi ini tuh cuma menjadi hiasan aja ya. Kalau misalnya kita puter-puter iseng-iseng gitu ya. Agak cukup aneh juga, tapi ya mengingat harganya ini menurut gua cukup wajar ya. Kemudian bagaimana untuk fiturnya nih? Jujur buat gua, smartwatch ini tuh sudah lebih dari cukup. Gua cuma butuh pemberitahuan kalau misalnya ada notifikasi masuk, dan fitur memantau aktivitas gua lainnya ya, misalnya seperti berlari, langkah kaki, ataupun kesehatan. Dan kita bisa dapatkan di smartwatch ini. Kita bisa tahu jumlah langkah kita per hari, jarak yang kita tempuh, kalori yang terbakar, memantau denyut jantung, memantau tekanan darah, memantau kadar oksigen dalam darah, malah bisa memantau suhu tubuh kita. Sementara untuk workoutnya ini tuh bisa memantau bersepeda, mendaki gunung, bulu tangkis, dan berlari. Memang nggak begitu banyak ya, tapi kayaknya untuk workoutnya ini tuh memang cukup umum digunakan banyak orang ya. Kemudian ada juga menu pesan. Di sini kita bisa melihat pesan yang masuk, entah itu SMS ataupun WhatsApp. Nggak cuma itu, fitur pelengkap lainnya juga bisa menjadi daya tarik utama buat kalian membeli smartwatch ini. Misalnya seperti fitur Find My Phone yang berguna untuk mencari smartphone kita kalau misalnya kita lupa naruh. Jadi nanti smartphone-nya bakalan berbunyi. Kemudian ada fitur musik yang bisa mengontrol musik melalui smartwatch. Selain bisa play dan pause, kita juga bisa memindahkan lagu ataupun mengatur volume. Terus ada juga remote kamera. Dengan ini kita bisa mengambil foto jarak jauh dengan smartphone yang dikontrol melalui smartwatch. Ini menarik. Nah, untuk menggunakan berbagai macam fitur yang dimiliki smartwatch ini, pertama kita harus menghubungkan smartwatch dengan smartphone kita. Cara menghubungkan smartphone-nya ini tuh sangat mudah ya, dengan menggunakan aplikasi yang bernama iBand yang bisa kalian download di Play Store ataupun App Store kalau misalnya kalian menggunakan iOS. Pada aplikasi iBand ini tuh kita bisa melihat laporan berapa langkah, kemudian waktu tidur, denyut jantung, suhu tubuh, tekanan oksigen dalam darah, dan tekanan darah. Dan menariknya nih, kita juga bisa mengatur reminder ya, mulai dari panggilan, kemudian SMS, aplikasi, alarm, bahkan kita bisa mengatur smartwatch ini tuh untuk mengingatkan kita supaya berdiri. Jadi biar kita enggak duduk terus. Kemudian nih, bagaimana untuk kekurangannya? Nah, untuk kekurangannya menurut gua, smartwatch ini tuh hadir dengan layar yang apa adanya. Selain resolusi yang rendah, font dan desain UI-nya juga menurut gua kurang begitu nyaman dilihat di mata ya. Kemudian maksimum brightness-nya juga menurut gua ini cukup rendah, sehingga kurang nyaman digunakan di kondisi siang hari. Tapi buat sebagian orang, gua yakin ini bukan masalah. Karena nggak semua orang sering-sering melihat jam tangan. Jadi layar yang seadanya juga udah cukup, asalkan fitur-fiturnya lengkap. Selain itu, pilihan watch face atau dialnya juga ini tuh masih sangat terbatas dan dengan desain yang kurang menarik. Terus yang gua nggak suka juga, layarnya ini tuh kurang begitu responsif ya. Jadi terkadang suka ngaco kalau lagi kita gunakan.
Nah, oke, baik. Kesimpulannya nih, bagaimana smartwatch ini menurut gua di kelas harganya smartwatch ini tuh punya fitur yang terbilang lengkap. Untuk menemani aktivitas workout mungkin gak begitu lengkap, tapi kalau untuk memantau aktivitas ataupun kesehatan, smartwatch ini tuh menurut gua ini udah cukup oke di kelasnya. Gua salut sih ya, perangkat ini tuh punya fitur untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, cek suhu tubuh, dan itu menurut gua berguna banget. So, intinya smartwatch ini tuh menurut gua cocok banget buat kalian yang baru pertama kali pengen mencoba smartwatch, atau buat kalian yang lebih mengutamakan fitur dari smartwatch daripada layarnya. Karena terlepas dari kekurangannya, smartwatch ini tuh sudah cukup untuk kebutuhan harian. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Oke, gua pamit dan ya, bye.